الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita serta karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kita tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana apa yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau tidaklah berucap dengan nafsunya, dengan syahwatnya, karena kepentingan pribadinya semata-mata. Semua itu adalah wahyu dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar membawa manfaat bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dari kitab Riyadhus Shalihin, beliau berkata tentang masalah babut taubah, yaitu adalah bab tentang menyatakan urusan taubat, yang mana taubat ini secara bahasa maknanya adalah ar-ruju'. Maknanya dari segi bahasa adalah ar-ruju', yaitu kembali. Maka dikatakan bahwasanya seseorang itu taubat maksudnya kembali. Kembali dari mana? Minal bu'di anillahi ilal gurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dari yang dulunya jauh dari Allah, maka dia kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan taubat. Jadi taubat dari segi bahasa adalah lughatan ar-ruju', yaitu kembali. Setiap orang yang kembali itu namanya taubat. Umpama hendak ke warung, warungnya tutup, jar kawan kenapa? Taubat dulu jar. Artinya bebulik. Taubat dulu, ada rujuk dari segi bahasa. Adapun dari segi syariah, yaitu adalah ar-ruju'u minal bu'di 'anillah ilal gurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala, yaitu kembalinya seseorang dari yang dulunya dia jauh dari Allah kepada sebuah kedekatan dengan Allah. Kapan seorang hamba itu jauh dari Allah? Kapan seorang hamba itu jauh dari Allah? Seorang hamba jauh dari Allah ketika dia mengabaikan syariah, ketika dia meninggalkan kewajiban, ketika dia berani melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut adalah orang yang jauh dari Allah. Dan kapankah seseorang itu menjadi dekat kepada Allah? Seseorang akan menjadi dekat kepada Allah ketika dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, melakukan segala apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pintu untuk meraih kedekatan kepada Allah yaitu adalah dengan kita mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu adalah merupakan pintu yang sangat luas, pintu yang sangat agung dan mulia untuk mendekatkan seseorang kepada Allah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ada taubah. Galal ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzamb. Yang namanya taubat itu adalah
merupakan kata ulama yaitu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib min kulli dzambin, dari segala macam dosa. Ada taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Nah, jikalau kemaksiatan, jikalau dosa itu adalah terjadinya dosa tersebut ada kaitannya dosa itu antara seorang hamba dengan Allah. Artinya tidak ada hubungan dengan makhluk. Nah, tidak ada hubungan dengan makhluk. Orang ini umpama dosanya tidak sholat, berarti dosanya hubungan antara dia dengan Allah. Tapi kalau mencuri itu tidak ada, itu hubungannya dengan makhluk, hamba Allah. Orang tersebut umpamanya mabok atau terjerumus dalam sebuah narkoba, itu hubungan antara dia dengan Allah. Atau dia yang semarak di akhir zaman ini yang menimpa pemuda-pemudi kita, yaitu adalah judi online. Judi yang dia lakukan itu adalah dosa antara dia dengan Allah. Kecuali dia mencuri, dia menipu orang, itu beda lagi namanya. Tapi dosa judi tersebut hubungan antara dia dengan Allah. Atau dia tersebut melakukan fahisyah, melakukan kekejian, melakukan berhubungan tanpa ikatan yang halal, maka itu pun adalah hubungan dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama, apabila dosa yang dilakukan oleh seseorang antara dia dengan Allah la tata'allaq bihaqqi adami, tidak ada hubungannya dengan manusia, maka untuk mendapatkan taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, taubat yang mana di sana menjadikan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi 3 syarat. Ini 3 syarat. 3 syarat bagi orang yang punya dosa antara dia dengan Allah. Yang pertama adalah ahaduha ayyugli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama yaitu adalah hendaknya dia menghentikan sama sekali, berhenti melakukan kemaksiatan itu dan tidak lagi melakukannya, berhenti, udah, yagli'a 'anil ma'siyah. Yagli'a yakuf wa yanqati', menahan diri dari kemaksiatan, udah. Ini yang pertama, syarat yang pertama, berhenti melakukan kemaksiatan. Baik. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatan itu. Karena orang yang menyesal adalah orang yang bertaubat. Menyesal bahwasanya ini. Ya itulah, kadang kita menyesal itu datangnya belakangan. Nah, kalau datangnya duluan itu pendaftaran namanya. Nah, kalau datangnya belakangan, ya itu kadang-kadang kita menyesal dan lain sebagainya. Maka dari karenanya jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi, karena setiap keputusan yang diambil dalam keadaan emosi akan mengakibatkan sebuah penyesalan. Menyesal. Pikirkan dulu, mau kita melakukan maksiat, mau tidak sholat, mau mencuri, mau berbohong, mau berkhianat, mau ini dan lain. Bentar dulu, pikirkan akibatnya apa, ada manfaatnya atau tidak, mudaratnya bagaimana. Orang yang berakal senantiasa memikirkan antara dua, manfaat sama mudarat. Mana yang lebih banyak manfaat atau mudarat? Tapi orang yang bijak, dia bukan hanya memikirkan manfaat dan mudarat, tapi dia memikirkan mana yang bermanfaat dan mana yang lebih bermanfaat. Ya kan? Nah, menyesal. Ini menyesal penting. Menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah bahwasanya alla ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, yaitu bahwasanya dia benar-benar mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.
dan yang menunjukkan bahwasanya dia punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, yaitu putuskan segala hubungan kontak dengan orang-orang yang apabila berteman dengannya melakukan kemaksiatan. Nah, umpama bulan puasa ada grupnya ngarannya Mahayabang. Jam 9, setengah 10 ada yang memulai, ada info kah kawan? Masya Allah, lang tuh warung di sana buka, ayo gas, karena kumpulan malam dan lain sebagainya. Nukar si Ikung dulu, aku standby di rumah si Anu aja. Wah, ini namanya kawan nih, kada bagus namanya. Nah, kalau menyesal sebelum berakhir Ramadan, menyesal orang tersebut, ya Allah, kenapa saya jauh dari Allah? Kenapa saya seperti ini? Ada apa dengan saya? Udah, tanda engkau benar-benar di sana untuk bertaubat, udah bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Caranya apa? Keluar dari itu grup. Sudah keluar, bikin grup baru lagi. Ini loco lagi, lain Mahayabang lagi, belalah ngarannya. Masya Allah. Jangan, udah keluar dari grup, minta rela dan lain sebagainya. Kemudian kalau perlu ganti nomor handphone. Udah, cari teman yang baik, cari pergaulan yang mulia. Laqad azza fi hadzal zaman. Ini kita di zaman ini, kata Imam Haddad, sangat langka cari teman yang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Langka. Yang ada teman adalah teman yang memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau teman yang menginginkan kebaikan di dalam diri kita, mengajak kita untuk melakukan kebaikan, oh langka. Laqad azza fi hadzal zamani muwafiqun. Sangat langka kata Imamul Haddad nih di era-era itu, beliau di eranya beliau, apalagi di era kita. Makanya kalau ada kita bisikawan yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, tuh pegang tangannya, jangan dilepaskan lagi. Gitu. Itu yang ketiga. Habis 3 syarat itu apabila terpenuhi, maka orang tersebut mendapatkan taubatan nasuha. Begitu. Wa in fuqida, apabila tidak ditemukan ahadus salasah lam tasihha taubatuh. Apabila salah satu dari yang 3 ini tidak ada, tidak ditemukan salah satu dari yang 3 ini, orang tersebut menyesal, tapi salah satu dari yang 3 ini tidak ada di dalam dirinya, lam tasihha taubatuh, maka taubatnya itu dianggap tidak sah, tidak mencapai taubatan nasuha. Di akhir zaman ini, di zaman ini kita menemukan sahabat yu'inuka fi majdin, yang mana dia menolong engkau, membantumu dalam melakukan kemuliaan, merupakan sebuah ketaatan. Langka. Wa yanhaka an sufli, dan juga langka punya teman yang mencegah kita dari kehinaan. Kapan orang itu mendapatkan mulia? Mulia dengan taat. Kapan orang itu menjadi hina? Hina dengan maksiat. Begitu. Langka di akhir zaman kita punya kawan, punya sahabat, yaitu yang menggenggam tangan kita, menuntun tangan kita untuk meraih kemuliaan dengan ketaatan, dan menghalangi kita, mencegah kita dari kehinaan, yaitu dengan kemaksiatan. Langka. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika aw tugli. Kemudian kata Imam Al-Haddad, fama 'aisyu may yumsi wa yusbihu faqidan akhan thigatan ma'muna fil jiddi wal hazli yu'aziruhu fi kulli amrin yarumuhu wa yahfazuhu fil mali wan nafsi wal ahli mudaharatul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yaduru syan fastausi bil khilli. Amma inna hadzal dahra qad dhalla ahluhu, kata beliau bahwasanya amma inna hadzal dahra qad dhalla ahluhu. Ini kita sudah berada di era yang kebanyakannya manusia sudah pada sesat. Kesesatannya itu di mana? Kesesatannya itu bukan di akidah, bukan di keyakinan, tapi wijhah. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Mereka tersesat dari itu. Sedangkan kita dalam sholat mengaku wajjahtu wajhiya lilladzi
fataras samawati wal ard. Wijhah kita kemana? Arah hidup kita ini kemana? Tersesatnya tersesat dalam arah. Ama inna hadzal dahra gaddalla ahluhu. Tujuan mereka hidup itu apa? Tersesat mereka dalam tujuan, dalam sebuah arah, sehingga kata Imam Haddad, humumuhumu fi ladzatil farji wal akli. Hidup mereka hanya terobsesi, hidup mereka tujuannya hanya untuk memuaskan nafsunya dan hanya untuk urusan perutnya. Itu aja. Humumuhumu fi ladzatil farji wal akli. Terus apa lagi tujuan orang hidup yang mana dia di dalam dirinya kosong daripada ilmu pengetahuan agama? Di samping itu, wa fi jam'i malin khaufa fagrin fa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. Tujuan mereka, wijahnya yang membuat mereka tersesat hanya satu, numpuk harta. Tumpuk harta sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan itu apa imbiasnya? Mereka melakukan itu semua atas dasar apa? Numpuk harta, ngumpulkan harta, ditumpuk dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka untuk menjadi itu semua? Apa yang menjadikan mereka terdorong untuk mengumpulkan harta? Khaufa fagrin. Yang menjadikan mereka menumpuk harta sampai lupa dari akhirat adalah khaufa fagrin, takut tertimpa kefakiran. Fa asbahu, sehingga mereka menjadi wagad labisu gumsan minal jubni wal bukhli, mereka menjadi orang yang pengecut dan mereka menjadi orang yang bakhil, pelitnya minta ampun. Wagad darajal aslaf min qabli haula. Dulunya para salaf kita, para leluhur kita, sebelum tuh kita lihat orang-orang yang semacam itu, wahimmatuhum, tahu himmah mereka apa, wijah mereka apa, tujuan mereka apa? Nailul makarimi wal fadli. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagat rafadud dunya al-ghurura wa ma sa'au. Mereka menolak dunia yang datang kepada mereka. Mereka tolak, dan mereka tidak terlalu terobsesi untuk mendapatkan dunia tersebut. Wa ma sa'au laha walladhi ya'ti. Tapi yang diberikan dunia, yubadiru bil badli, dia bersegera untuk menginfakkan apa yang mereka miliki dari dunia tersebut. Sehingga apa? Fagiruhumu hurrun wa dzul mali munfigu. Sehingga orang-orang yang fakir di antara mereka terasa mereka itu tidak terhinakan dengan kemiskinan, sehingga mereka merdeka. Mereka tidak terasingkan, mereka tidak merasa diasingkan. Orang kadang-kadang merasa terasingkan. Kenapa? Ini fakir, ini kaya, ini miskin, ini orang hebat, ini. Fagiruhumu hurrun wa dzul mal munfigu. Yang punya harta berinfak. Yang mereka harapkan apa? Raja'a thawaballah fi salihis subli. Yang mereka harapkan adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Libal haya, rasa malu kepada Allah. Wa gasduhumur rahman. Tujuan mereka dari setiap apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Magaluhum sidgun wa af'aluhum huda. Apa yang mereka ucapkan kebenaran, perbuatan mereka bawa petunjuk buat orang lain. Wa asraruhum, hati mereka tahu apa? Manzu'atul ghisyi wal ghilli. Hati mereka tidak ada terselip untuk menipu orang lain, apalagi mempunyai dendam dan dendam dan benci kepada orang lain. Terus bagaimana mereka malam-malamnya? Bagaimana? Khudu'un li maulahum mathulun li wajhihi gunutun lahu subhanahu jalla an mithli. Mereka itu malam-malamnya Masya Allah bermunajat kepada Allah, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, berdiri di dalam menghambakan kepada Allah. Kemudian setelah mereka tidak ada lagi, apa yang kita dapatkan? Fagadna jami'al khair lamma tarahalu. Ketika mereka telah pergi meninggalkan kita, ketika mereka telah wafat, ketika mereka kembali ke hadrat Allah, fagadna jami'al khair, kita kehilangan segala kebaikan. Karena dari mereka sumber kebaikan. Ketika mereka telah wafat, fagadna jami'al khair lamma tarahalu.
wa minhum khala wa'rul basitati was sahli wasirna hayara, dan kita jadi bingung. Fi mafawiji jahlina nushabbahu bil bahmi suwairihatil ghufli. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, amin ya rabbal alamin. Syarat taubatnya udah selesai 3. Nah sekarang wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, apabila maksiatnya itu ada hubungan sesama manusia, maka syarat taubatnya adalah yaitu fasyurutuha arba'ah, bahwasanya hak antara kita dengan manusia lebih berat ketimbang hak antara kita dengan Allah. Disinilah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, beliau mengatakan saya lebih memilih, lebih suka membawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang 1 dosa antara saya dengan makhluk Allah. Bahaya dengan makhluk Allah, zalim. Nih nanti ada disebutkan sama beliau, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Ini jangan sampai apa yang belum bicarakan selalu mengarah, oh, itu gusan si fulan, itu buat si fulan, itu buat si fulan. Lah, kita semua pendosa. Kita semua pendosa. Yang hadir di sini, yang menyimak dan yang akan menyimak video ini sampai nantinya video ini masih ada, semua kita adalah orang yang punya dosa. Jangan sampai apa yang ulun sampaikan, apalagi setelahnya nantinya ada yang motong dan lain sebagainya, mentek si fulan. Ada apa? Kita yang mentek si fulan, apakah kita merasa diri kita suci, tidak punya dosa? Ya bani Adam, kullukum khatta'un. Wahai manusia, kalian semua punya dosa. Wa khairu khatta'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali kepada Allah. Yang dulunya dia jauh dari Allah, jauh dari syariah, jauh dari sunnah Nabi Muhammad, kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang kalau sudah punya dosa dan dia kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, maka kedudukannya berubah menjadi orang yang mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya hati-hati, jangan membenci pelaku maksiat, tapi silahkan benci kemaksiatannya. Karena pelaku maksiat jika dia bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka derajatnya akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Naam, apa syaratnya yang 4? Hadhihi tsalatsa. Itu yang 3 barusan, yang 3 di atas. Yang 3 di atas. Lihatlah. Di atas ada jenguk di atas. Yang 3 barusan, yang 3 tadi dijelaskan, yang 3 yang pertama tadi apa? Berhenti. Yang kedua menyesal, dan yang ketiga adalah tekad kuat untuk tidak mengulang lagi. Khalas. Dan kita tidak perlu untuk membuka hati seseorang. Udah, nahkum ala zahir. Kita memperlakukan orang ala zahir. Apa yang dia ucapkan, udah. Alal batin, urusan batin serahkan kepada Allah. Kemudian wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, yaitu bahwasanya orang tersebut, yang keempatnya adalah setelah 3 tadi, yaitu melepaskan tanggungan itu dari hak orang lain. Dilepaskan semuanya. Bagaimana maksudnya? Nah ini beliau rincikan, fa in kanat malan aw nahwahu, maka jikalau tanggungan itu, keterkaitan itu adalah berupa harta, artinya tak ambil harta orang, temakan ampun orang, temakan ampun masjid. Nah hati-hati, temakan duit langgar, temakan duit musalla, temakan duit pondok pesantren, temakan duit majelis, temakan duit apalagi fasilitas umum. Makanya hati-hati, pembangunan masjid, pembangunan musalla, hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang rajin pembangunan masjid, masjidnya bagus mana, pembangunan terus, pembugaran terus, padahal kan ada yang dibaiki. Kenapa? Bisnis. Ulun menyumbang di sana aja ada, subhanallah, di masjid di Banjarmasin ada, di Banjarmasin. Pokoknya cari aja, kalau usah dicariin gak ada manfaatnya, pokoknya ada dah. Sampai celengan langgur, celengan masjidnya itu sampai ada yang diambilnya, tapi kada langsung segitu bang, dikumpulkan beratan, dihitung hampir 1 M. Ada masjidnya di Banjarmasin.
tunggal dikitan. Mbah petikinya celengan punya di robnya dikit. Oh, Masya Allah, ini kejujuran. Bujur aja dulu niatnya bagus saja, tapi imbah diunjuki duit itu nang mulai jar setan ambil, jar nang putih jangan, jar nang habang ambil. Kadada nang tahu juga. Siapa pernah melihat CCTV kadada? Tuh CCTV-nya mati. Kalau ikam tahu seorang, jar nang jangan bujuran, jangan ambil, jangan hitung kima baju, ambil jangan. Apa meh hitung kima baju? Nyata benar haram, jangan diambil duit masjid. Apalagi orang hendak nyumbang masjid, nyumbang pembangunan, nungkar apa ngarannya nih di tengah-tengah nih, apa ngarannya, kubah. Masya Allah, orang nyumbang 50 juta sampainya 25. Kemana 25-nya? Anu aja, pajak 50%. Dari mana pajak 50%? Hati-hati, amanah orang kudu disampaikan. Amanah orang harus disampaikan, jangan sampai ada persenannya. Ini kita bingung, ada orang nyumbang 10 juta, 1 juta dia dapat. Kalau kayak itu Masya Allah rame pembangunan masjid. Dikit-dikit ini, ada apa? Duit jemaah, ayo pergunakan untuk jemaah. Jamaah Masya Allah tiap kali nyumbang. Rincikan. Sholat 5 waktu dapatnya sekian, begini sekian. Kembalikan uang tersebut untuk kenyamanan jamaah. Masa iya WC kekunciannya kadada sambil buang air besar sambil menahani kayak ini? Pikir kayak apa? Belum lagi di sana kasus-kasus, nota kosong. Harusnya 25, dia tulis berapa? 75. Keluar duit 75. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kada tahu pacangan kainanya ikam berhadapan lawan Allah. Ikam bakal dibangkitkan, engkau bakal dibangkitkan liyaumin azim, hari yang begitu dahsyat, lebih dahsyat dari hari kiamat. Hari apa itu? Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, ketika engkau dihadapkan di hadapan Allah. Tanggung jawabkan. Kita kalau udah dipilih, ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid, itu syukurnya minta ampun. Alhamdulillah, kita sudah tidak bisa nyumbang dengan harta kita, setidaknya dengan tenaga kita. Ini sudah tidak dengan tenaga, sudah tidak dengan harta, tenaganya harus dibayar lagi. Ya Allah, hati-hati. Merinyut kepala nah. Masya Allah. Mungkar AC di masjid umpama berapa harga AC ini Pak Haji, berapa? 20 juta. Nota kosong lah ya. Di andaknya berapa supaya jangan terlalu banyak banar? 25 juta dah. Belum lagi dapat di sana, belum lagi. Jauh Pak Haji, ya sudah pegang sebiji 25 Pak Haji ya, kada apa pin hendak nang 3 biji kada apa juga. Aja sedin aku sabigi gitu lah aja sedin nyumbangkan. Padahal sudah ada dah nang mano. Masuk ke mana? Nah. Pak Hajinya pulang, jangan diumakanlah dari aku. Ujian. Pulang. Pas bana lawan kehendak. Tapi nang kayak apa aja katahuan jua kayak nanya. Ikam di sini selamat buntungai. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di sini ikam kada ketahuan. Aina ayuha,
Itu aja nah ayatnya ingatakan dalam surah apa? At-Tatfif. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingat itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mudahan kita selamat seberataan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu yang katakan. Jangan sampai hilang dalam ingatan kita. Hanyar kendaraan sidin dingin banget. Oh, salawi juta duit AC bang. Oh, dingin banget. Udah mau panas kenaputnya. Nah, dingin. Allah ya aman alihai. Hendak berniat nang itu ingat ayat tadi tuh. 50 seorang gin harat buahnya nih. Udah mungkin juga mana lawan Pak Hajinya tak jumputnya. Ini tadi aja Pak Haji memberi 50 seorang buah nikah. Maju buahnya, jujurnya ikam lah. Aku tuh jar. Aku tuh jar. Memuarnya aku tuh jar. Padahal 50% dah pajaknya. Ingat ayat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Kapan itu? Liyaumin 'azim, yaitu pada suatu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat besar, hari yang sangat agung. Hari apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari pada ketika itu semua orang akan dibangkitkan menghadap kepada Allah. Para bulan Maulid. Nah, ya juga tuh. Pun Pak Guruan disintak. Ya Allah. Kebanyakan sidin aja. Sidin sugih aja, Baalpat aja sidin aja kurangnya. Buhan pemaulitan kancang-kancang mulai maghrib datang sudah. Sintak juga. Sintak tarus nih. Karena ada menyurungnya orang sorong sintak. Ini sintak tarus. Pengajian pulang. Bah ini mengaji menjual nama, menjual ayat Allah ada boleh dikit aja aja. Oh, menjuk tarela gurulah aja. Sukarela aja gurunya pulang. Harap tuh. Tapi orang nang kakak itu pian kada mau nyaman hidup jurannya aja nang dimakan tuh duit sial. Maksud duit sial tuh ikam menggawinya mengakibatkan sial. Sian kori. No. Tuh nang saban tahun aja, belum lagi nang saban Jumat. Hatib. Lawan Bilal. Hantup sidin jua sampai kamu sigit neraka itu tuh kenapa? Ada duit baik ya kan? Mau sigit ini kada kipas angin, AC, ulun aja ning ini lah, dapat taha lagi. Nah, kalau kayak, ini mau sigit nang lain jauh di ujung dunia. Ulun kada menembak siapa-siapa, ulun memadahi faktanya juga. Nyata bana orang tuh masih kawat dihalusi biaya tuna, maka diganalinya. Duh ini jauh masa kali hendak menambahi kas duit, nang disuruhnya musigit tahutang. Tahutang musigit aja. Nggak tahu aku, ya musigit aku kada tahu. Musigit nang disuruhnya tahutang kayak apa kisah ini ya Allahan. Ayo pian bujur aja awalnya maka disumpah juga kayak orang juga bersumpah
cuman nangaran hati kada takutan lagi tuh gas taros da kisah nang penting na humu fi ladzatil farji wal akli, itu aja sudah. Kada ada lagi tujuannya hidup ini kecuali hendak memuaskan syahwat dan hendak memuaskan urusan perut. Urusan perut aja tuh. Bakurban semalam. Oma kupon daging bilang sintak berdahulu separuh nah. Dijual nabus kejar. Han menabus jauh masa kali seorang nang bakurban. Ngalih pokoknya apa nang kawa dijadiakan duit bebe tutup tarus. Allahul musta'an. Ndah naik tuh nang kayak itu kan mana minta rela kayak apa mensawang ada aja duitnya pakai duit seorang harus nang hendak mana duit orang harus hendak menggatuk duit musigit biar aja duit musigit orang bahari itu lah karena orang bahari pang ulun nih abah ulun tuh nah abah ulun bisa abah kai ngarannya kalau toh kai ulun tuh bisa abah pulang datu kalau ngarannya datu ulun bisa abah pulang anggah kalau ngarannya nah tarusakan aja situ abah ulun tuh nah bisa abah ngaran sidin almarhum Haji Said panggilan sidin Haji Anang Qadi. Jadi sidin tuh dulu bendahara Masjid Jami di Pamurus tuh. Saban Jumahat tuh melihat nah gumpalan orang bahari kalau nang kaya ampun pian tuh aja. Apa tuh ngarannya tuh? Sorban nang kaya itu aja nah. Ini kan benar lagi nah. Maka sidin tuh pulang kada mau pian subuh tuh tinggal kada mau. Istiqomahnya orang bahari. Musigitnya mah kayak apa dahulu? Kadang kayak wah ini pang no. Pakai itu sih nah saban tuntung Jumahat tuh nah bawa bulik ke rumah amun ada bata tukar tuh bata tukar nang apa aja kada mau dihurupi duit ngitupang sudah seaslinya orang bahari itu saapa recehan saya itu pang orang dahulu kada mau bana menghurupi duit musigit nih duit musigitnya kada kon dihurupi karena itu sumbangan orang wah ini dasar kada hakun lagi mau hurupi duit musigit diambilnya orang bahari dasa keto ada hakun kada hak dihurup imur kenapa karena jisidin orang menyumbang pakai duit ini duit ini jurang ditukarakan sia nang ampun barang duit receh beratan kayak apa itu pang sudah han orang bahari saking baapiknya orang bahari itu aduh han mintu tah makanya tuh nah jurang jokan daun kayak anjir duit 100.000 aduh dipotongnya bah kayak anjir tuh minyak siapa ada kesini aja 50.000 gen masa kali siapa memberi pakaian sidin datang ke sini bujur sidin kada minta kita nang berpikir karena persenannya kayak lah mbah sorong nang berpikir oh ilah bujur juga kayak kasihan nah barang aku memberi 10.000 barang mbak ampunan daun kayak jangan aja kayak anjir jangan kadikitan jangan gitu mbah sidin yo kesini begitu malam Jumat pulang ke Sabila lain sebagainya nah ulung kada kau banyak kayak barina kayak gisan pian 10.000 makasih aja kayak sidin kada hendak minta juga sidin kada hendak meminta kita nang berpikir kayak itu sidin sudah kada meminta kita kada berpikir pulang pada karing lalu bensin kada lawan banyu burdah bensin tuh kada lawan banyu burdah kalau kayak anjir lah nukar berapa seliter kayak berapa 12.000 kasih ini berapa liter kayak belum beli 2 liter berarti berapa 25.000 pentol berapa kayak 10.000 35 kada kau makan pentol orang tuh hang ini nang bakuah-kuah aja sop soto mie nang bakuah itu aja nang murah sedikit nah kadakah mau kada bopokon nang 50.000 paling sedikit kita nang berpikir astaga ini nah kayak senpian 10.000 aja orang 10 100 orang 20 200 G2
bujur sidin kada meminta bujur kita nang berpikir itu kayak bini di rumah bujur kada betagih sorang nang perhatian. Aduh sa ngaluk kepala nah. Banyak banar pang ini masalah kayak tutupin kasihan Jepang tupangna ambil jangan uma banyak orang menyumbang iya toh kuncian WC kan ditukarakan siapa harga kuncian WC itu siapa ribu ada 10.000 ada nang terbaik nang kau kunci sorang tok ginya begana kayak itu iya tuh pakai galang gatah aja tali rapia baikat di paku uma busia ada orang nang buk jatar paget apa kabar jakai coba dipikirakan kenyamanan jamaah tuh dipikirakan coba lihat kayak masjid ini dahulunya apa kada ada bisi halaman parkir bisi lahan parkir memikirakan kayak apa anggaran supaya jamaah tuh nyaman begitu pulang dipikirakan pulang supaya jamaah nih kada beganangan meninggal helm coba mun kada nang jaga parkir helm berataan dalam sini kayak apa kabar baguslah kamera menembak helm berataan no mun helmnya bagus nang bala helmnya di sini nah Allahan harus dipikirkan artinya dari orang gesan orang kayak itu aduh mau juga padahal beilmu aja cuma duit pian dekisah doakan non guru lah jurang ke WC dulunya wah banyaknya aja pada apa-apa padahal sudah aja nih jagisan guru lah nih gisan ikam nah makasih banyak kirim salam jalan gurunya kada mungkin pang menakune nah guru dari Haji Anu oh ya kah Ji makasih banyak lah Ji kada mungkin kalau gurunya Ji makasih banyak sampai di tempian jumlahnya sekian nang ratusannya sekian 50-nya sekian 20 kada mungkin kalau kayak itu makanya mun sudah dipercayai orang jaga kepercayaan jangan di bukti kada paham kayak itu pang dah menjelaskan panjang tak panjang penjelasannya pada beriannya tuh nang diamanahi sekali lagi nang diamanahi jujur apa aja duit majelis gesan majelis jangan gesan hidup sorong ini nah jurang gesan majelis guru wae amun gesan majelis jangan dipakai gesan sorong ini kada orang memberi gesan majelis gesan makan sorong lawan keluarga lufuto ada tahu lagi sudah kayak apa ini orang memberi gesan majelis arti gesan majelis gesan kelancaran majelis jangan dipakai gesan ampun sorong ini kada nungkar sayur pakai nang itu gesan makan sorong kayak apa kisahnya tak makan nang haram anak bini lalu belajar tuh pambabal tuh bahasa Banjar bahasa Indonesianya apa ya pambabal apa apa pembabal tuh blow on udah masuk apa pembabal pembabal Pak Basuki apa pembabal ada tahu ini jangan ditakuni ini kalau pina melenceng jawabannya ya nak kaijai nah apa kaijai pembabal apa apa pembabal tuh yuk ayo pang nang pintar pang bersuara pang apa pembabal tuh apa apanya kada pendapatan itu bahasa Banjar apa ya pembabal tuh yuk
Kalau pina ada orang Indonesia yang menonton ini nah. Banjir Indonesia juga. Apa pembabal yuk? Hah? Bebal. Oh bebal lah, bebal lah. Bebal. Bebal tuh bang. Ngalih panar dilajari. Oma, kenapa tak makan nang? Ayo, nah jadi mencari nang halal itu wajib hukumnya. Jangan amanah orang sampaikan. Ikam maharap nang 300.000 nang itu, ikam maharap nang 500.000 nang itu. Cari rajaki dari Allah, tunaikan amanah, Allah mengatur rajaki kita. Tenang aja, ayo ha, rajaki kita di situ aja. Tapi mun kita mau ambil pesangon berdahulu, mau ambil pesangon berdahulu kalau toh, bah ada harapan lagi nang ada sial. Sial tuh ya pesial tuh bang, kayak pesial. Kada guru aja barakah duitnya nih. Kenapa juga? Bah duit masjid nyamannya barakah. Bujur duit masjid barakah cuma ikam cuntan jadi kada jadi barakah lagi namanya. Mau benar nih sakitnya kepala kayak ini nah. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Amunnya harta orang nang diambil boleh kakan. Iya aja mun harta tu tanah takakat tanah orang. Oh tanah hurang dikakat. Oma sekilan aja biar sekilan tetap tanah hurang, tanah Allah Ta'ala juga aja. Waduh ini orang ini orang hanya belajar ya nenek tanah Allah Ta'ala juga aja jurang jatuh orang kenapa ditampal aja Allah Ta'ala nang menampal gitu mau bener sekilan aja tak ambil tanah hurang mah sekilan aja tak ambil tanah hurang maka disiksa ditenggelamkan orang tersebut sampai 7 lapis bumi. Sekilan aja apalagi sedapah apalagi yang pun orang diakui. Oh mah musigit maka bahalus musigit asalnya gonol ditanya bahalus. Kenapa? Nih si buyut nih pangna al-wahdatunya membahayakan nangaran orang bahari kada ada hitam di atas putih nang buyut menggugat jauhnya lahir aja kada lagi ning ini waktu al-wahdatunya menunjuk lawan musigit ini ampun al-wahdatuku aja ada kawa pokoknya harus aku ambil ini hak aku mualinya nenek jak adatunya tuh nah kawa bebulik dicekeksin pakai tali pocong tuh bang nenek han muar bener sudah jauh masa kali hendak mengirimi arwah datuk ampun pedatuan diambil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liwar ampihan kan sudah kita kena kita sambung bahasan ini banyak lagi kayak anjir nih kayak anjir dilihatin nah pakai itu nah kesan bensin kayak nah anu juga menggas kayak itu nah kendaraan sidin kendaraan pian apa masih henang bahari lah masih henang bahari tirabang harat juga kendaraan sidin nih jangan pandang mereknya tapi pandang dan lihatlah parkirnya selalu di mana bujur aja mereknya nang tahun bahari cuma pang parkirnya dan terlihat selalu di mana di majelis tarus sop nang paling depan pulang artinya pendahuluan datang itu dahan selamatan beratan belajar abah guru sekumpul kalsel kalian selamat apabila maumpati Nabi Muhammad mau kada maumpati Nabi Muhammad kada selamat aja mudah-mudahan ada manfaat.